Iya, nggak kelihatan. Jadi kira-kira dopingnya daerah sini. Itu nggak. Insiden tragis terjadi di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dua penerjun payung terlibat kecelakaan udara dan jatuh ke Laut Pangandaran dengan ketinggian 10.000 kaki, tepatnya pada Selasa 30 Desember siang. Korban bernama Rusli, 64 tahun, diketahui meninggal dunia, sementara satu korban lainnya yakni Widiasih, 58 tahun, dilaporkan hilang. Kedua korban diketahui merupakan warga asal Kabupaten Bandung. Informasi mengenai kejadian naas ini dikonfirmasi langsung oleh Kapolres Pangandaran, yakni AKBP Dr. Andri Kurniawan. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jabar, yakni rekan Patna. Baik rekan Patna, bisa dijelaskan bagaimana kronologi peristiwa jatuhnya penerjun payung di Laut Pangandaran ini bisa terjadi? Baik, Ari di studio, bahwa benar sekali pada tadi siang, pada tanggal 30 Desember 2025, sekitar pukul 11 telah terjadi kecelakaan dua penerjun payung terjun bebas di perairan Bojong Slawe di Kecamatan Parigi, perbatasan dengan Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Dan kejadian tersebut berawal ketika mereka dengan peserta lainnya mengikuti olahraga terjun payung di start atau dimulai dari Bandara Nusawiru Cijulang, kemudian berangkat dengan menggunakan kapal, maaf, dengan menggunakan pesawat kecil, kemudian di ketinggian sekitar lebih dari 10.000 feet, mereka terjun bebas di sekitaran perairan Bojong Slawe. Namun naas ketika berlangsung, ya mereka terjadi kecelakaan yang diduga lepas kendali saat pelepasan tali pada parasit terjun payung, dan akhirnya dua terjun payung tersebut mengalami kecelakaan hingga terjun bebas ke perairan Bojong Slawe. Dan hingga kini dilaporkan bahwa satu orang atas nama Rusli itu dinyatakan meninggal dunia setelah kejadian tersebut. Kemudian satunya lagi atas nama Widiasih itu masih dalam proses pencarian oleh pihak kepolisian dan potensi SAR terkait. Dan mereka melakukan penyisiran di sekitar bibir pantai karena memang kondisi cuaca saat ini tadi dilaporkan dan terpantau juga di lapangan cuaca angin yang cukup kencang dan juga gelombang cukup tinggi di perairan Bojong Slawe, Kecamatan Parigi. Seperti itu, Ari. Rekan, bisa diinformasikan mengenai identitas para korban ini? Apakah mereka hanya, maksud kami warga setempat atau merupakan atlet, rekan? Nah, informasi yang diterima di lapangan bahwa kedua korban ini dari identitas KTP merupakan salah satunya merupakan seorang purnawirawan TNI, dan usianya yang satu itu sudah 64 tahun dan satunya lagi sekitar 56. Jadi mereka itu mengikuti ajang event di Bandara Nusawiru untuk kegiatan terjun payung. Namun hingga kini konfirmasi terkait identitas dan apakah mereka atlet atau bukan, kita belum bisa mendapatkan dari panitia terkait event tersebut yang dilaksanakan di Bandara Nusawiru, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Seperti itu, Tari. Rekan Patna, apa dugaan penyebab jatuhnya korban pada saat melakukan aktivitas terjun payung ini? Untuk dugaan pastinya sehingga kini belum diketahui, masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Namun dugaan sementara dari lapangan terpantau parasit itu ada utuh. Namun ketika landas tidak berkembang seperti biasanya penerjun payung yang lain gitu. Jadi kemungkinan saat terjun di ketinggian 10.000 feet itu tadi ada yang nyangkut dan kemudian akhirnya tidak terkontrol atau tidak terkendali dan terjun langsung ke
perairan yang memang tidak jauh dari bibir pantai, sekitar ada sekitar 200 atau 300 meter dari bibir pantai di lokasi TKP, karena di situ juga ada beberapa nelayan yang beraktivitas di perairan bibir pantai Bojong Salawe. Seperti itu, Ari. Bagaimana tanggapan dari pihak berwenang atas peristiwa ini, rekan Patna? Untuk pihak berwenang, pihak kepolisian tadi ditegaskan oleh Kapolres Pangandaran, AKBP Dr. Andri Kurniawan, bahwa saat ini pihaknya fokus dalam proses pencarian, dan pihak kepolisian saat ini hanya menyatakan bahwa satu orang yang meninggal dan satu lagi dilakukan proses pencarian. Kemudian untuk tahapan selanjutnya pihak kepolisian sedang menyelidiki penyebab pastinya kecelakaan tersebut yang mengakibatkan 2 orang mengalami kecelakaan jatuh ke perairan di Bojong Salawe, dan 1 orang dinyatakan atau ditemukan meninggal dunia. Seperti itu, Ari. Baik, terima kasih rekan Patna atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Baik, rekan-rekan semua, kami laporkan bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 30 Desember 2025, kami mendapatkan laporan dari Panitia Pelaksana Kegiatan POR Dirga Kejurda Jabar, bahwa hari ini ada melaksanakan kegiatan terjun payung. Ya. Dari laporan awal yang kita dapat bahwa telah terjadi kegiatan terjun payung yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang masih belum kita temukan. Untuk sementara kami masih berproses untuk melakukan pencarian korban yang 1, akan dibantu oleh dari rekan-rekan Basarnas, kemudian dari Direktorat Polair maupun dari Polres dan seluruh instansi terkait. Kita akan melaksanakan pencarian yang ada. Untuk kondisi sekarang memang kondisi gelombang cukup tinggi dan angin cukup kuat, jadi sementara kita akan melakukan penyisiran di seputaran pantai di wilayah Cijulang. Terima kasih. Sebelumnya ada pemberitahuan? Sebelumnya ada pemberitahuan, ada kegiatan yang lain? Mungkin ada yang dalam perawatan untuk korban. Ya. Totalnya berapa? Korban ada 2 orang, 1 meninggal dunia dan 1 masih dalam proses pencarian. Kemudian untuk hal-hal lainnya mungkin ada peringatan? Ya, sementara kita fokus dulu untuk pelaksanaan pencarian dan hal-hal yang untuk kegiatan untuk sementara dihentikan terlebih dahulu. Ya. Apa tidak acaranya belum selesai, Pak? Kegiatannya, Pak? Sesuai dengan data yang kami dapat tadi, bahwa pelaksanaan kegiatan berlangsung untuk 2 hari, mulai dari tanggal 30 sampai tanggal 31. Tetapi dengan ada kejadian ini, untuk kegiatan dihentikan sementara sampai ada batas waktu pemberitahuan lebih lanjut. Agak heran juga, tapi saya kan nggak tahu apa memang itu udah disiapkan memang di sana. Cuma yang pertama ke air itu kan ada 2 yang posisi yang turun ke air. Yang pertama loncat itu yang paling cepat turunnya ke bawah, Pak. Nah, terus disusul lagi. Oh, ini kok ke air yang 2 lagi. Saya lihat yang dekat pohon pinus 1 di pantainya, 1 di pasir begitu. Ya kebetulan posisi di situ ada teman si Akmal mau dikejar tapi udah keburu tenggelam. Yang satu lagi lihat ada perahu yang datang gitu. Berarti yang Bapak lihat ada berapa penerjun, Pak? 4 penerjun. 2 di darat kelihatan, 2 lagi terjun ke air. Yang meninggal itu yang terjun di air atau yang ke air, Pak? Yang ke air, yang hilang itu yang penerjun pertama aja, yang sebelah paling barat. Jadi posisinya. Itu kenapa pelakunya Berkembang, cuma turunnya agak cepat. Beda dari yang lain gitu. Yang lain kan yang apalagi yang 2 masih santai gitu di atas. Ini nggak tahu apa posisi badannya berat apa gimana ya, nggak tahu. Jam berapa tadi, Pak? Jam 11-an lah, kurang lebih 11. Bapak saat itu sedang apa, Pak? Berenang di sini. Berenang, ya? Iya, ngambil gurita saya itu. Bapak izin sama siapa, Pak? Operasi yang kedua kalinya, operasi laka laut yang lagi terjun payung belum diketemukan 1 orang. Ini bersama Babinsa Batu Karas. Pencarian korban laka laut terjun payung
Peren, ini sama-sama Peren. Ya, sama petugas kerjasamanya pada dinas yang terkait yang punya kawasan laut. Tolong bantu kami. Petugas, terima kasih. Kang Jajang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.